Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar motivasi dan kepuasan kerja pada pertemuan. Seringkali kita mendengar kata motivasi ketika kita tidak bersemangat, kemudian mendapatkan motivasi dari orang lain, kemudian menjadi bersemangat kembali. Nah, apakah motivasi itu sendiri? Motivasi adalah suatu kondisi yang mendorong orang lain untuk melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan fungsinya dalam organisasi. Nah, motivasi ini berasal dari kata motif, yaitu dorongan. Yang kedua, menurut Mattis and Jackson, ini motivasi merupakan hasrat di dalam diri seseorang yang menyebabkan orang tersebut melakukan satu tindakan. Yang ketiga, menurut Wexler dan Yukel, motivation is the process by which behavior is energized and directed. Kemudian yang keempat, menurut Robbins, motivation as the process that account for an individual's intensity, direction, and persistence of effort towards attaining a goal. Kalian bisa cari terjemahannya dalam Google. Kemudian pendekatan-pendekatan motivasi. Motivasi menurut beberapa penelitian adalah berpengaruh terhadap peningkatan kinerja dan penurunan tingkat perputaran dan absensi kerja. Maksudnya penurunan tingkat ketidakhadiran dari seseorang dalam pekerjaannya. Ada 3 pendekatan. Pertama, pendekatan tradisional, yaitu model motivasi yang menitik beratkan pada pengawasan dan pengarahan. Jadi seseorang itu harus dimotivasi dengan cara diawasi dan diarahkan terus. Kemudian yang kedua, pendekatan hubungan manusia. Ini adalah memotivasi karyawan dengan memenuhi kebutuhan sosial dengan menjadikan mereka merasa berguna dan lebih penting. Ketika kita menghargai seseorang, kemudian memberikan kepercayaan kepada mereka, maka ini akan memotivasi untuk bekerja lebih baik. Kemudian untuk yang ketiga, pendekatan sumber daya manusia, memotivasi karyawan untuk meningkatkan kepuasan dan kinerjanya. Perbedaannya dari ketiga pendekatan ini, yang pertama secara tradisional, work is inherently distasteful to most people. Jadi menurut pendekatan tradisional, pekerjaan adalah sesuatu yang tidak menyenangkan yang dikatakan oleh kebanyakan orang. Apakah kalian setuju? Nah, yang kedua, untuk human relation atau hubungan manusia, people want to feel useful and important. Nah, dalam pendekatan ini, orang ingin merasa berguna dan diinginkan ya, jadi berguna dan merasa penting dalam yang kedua. Kemudian yang ketiga, menurut human research atau sumber daya manusia, work is not inherently distasteful. Jadi ini kebalikannya dari yang tradisional. Jadi menurut human resource, pekerjaan ini sesuatu yang menyenangkan. People want to distribute to meaningful goal which they have established. Jadi seseorang ingin mendistribusikan sesuatu yang berguna, ya, tujuan yang berguna ketika mereka sudah membantu dengan melakukan pekerjaannya. Ini salah satu contoh dari perbandingan antara 3 pendekatan. Ya, sangat banyak sekali perbedaannya. Bisa lihat. Kemudian ini ada teori-teori motivasi. Kita sering mendengar, mungkin kalian masih ingat tentang teori Maslow, ya, Abraham Maslow, teori tentang hierarki kebutuhan. Yang pertama, seseorang itu motivasinya akan meningkat dimulai dengan kebutuhan fisiologisnya dulu harus terpenuhi, yaitu kebutuhan dasar manusia untuk dapat hidup, makan, minum, tempat tinggal, istirahat. Ketika itu sudah terpenuhi, maka kebutuhannya akan bertambah atau meningkat menjadi kebutuhan akan rasa aman, yaitu kebutuhan manusia bebas dari ancaman bahaya. Misalnya untuk di pekerjaan sendiri, ketika ada asuransi, tunjangan kesehatan, tunjangan pensiun, itu
contoh dari kebutuhan rasa aman. Setelah itu terpenuhi, maka akan meningkat lagi kepada kebutuhan sosial. Ya, ini adalah kebutuhan manusia untuk ikut dalam kelompok masyarakat, merasa diakui oleh masyarakat, bersosialisasi. Kemudian yang berikutnya, setelah ini terpenuhi kebutuhan sosial, maka akan meningkat lagi menjadi kebutuhan harga diri, yaitu kebutuhan untuk memperoleh penghormatan dari luar. Jadi kita ini manusia setelah semuanya terpenuhi, maka akan meningkat lagi kebutuhannya adalah ingin dihargai oleh orang lain, ya. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan aktualitas diri, yaitu kebutuhan yang mendorong agar seseorang yang sesuai dengan ambisinya mencakup pertumbuhan, pencapaian potensi, dan pemenuhan kebutuhan diri. Nah, ini gambar dari hierarki kebutuhan Maslow. Yang pertama adalah physiological need, kemudian safety need, yang ketiga social need, yang keempat esteem need, yang kelima, yang terakhir adalah need for self-actualization, seperti yang sudah diterangkan. Kemudian yang kedua adalah teori dua faktor. Nah, teori dua faktor ini menurut Hertzberg, ya. Menurut Hertzberg, ini adalah membagi dua faktor yang mempengaruhi kerja seseorang dalam organisasi, yaitu faktor kepuasan dan ketidakpuasan. Jadi selalu ada yang namanya manusia tidak selalu puas, tetapi ada juga ketidakpuasannya. Ini terbagi menjadi dua, satu faktor kepuasan. Apa saja dimensi atau faktor-faktor yang menimbulkan kepuasan bagi pekerja? Pertama, kita lihat ada prestasi atau achievement, ada penghargaan, ada pekerjaan itu sendiri, ada tanggung jawab, dan ada kemajuan. Itu yang termaksud faktor kepuasan atau satisfaction. Kemudian yang kedua adalah faktor ketidakpuasan. Nah, ini adalah faktor-faktor yang bukan menimbulkan kepuasan, tetapi bila ditingkatkan dapat mengurangi ketidakpuasan yang di pertama. Apa itu? Ada kebijakan, ada administrasi perusahaan, ada pengawasan, ada penggajian, hubungan kerja, kondisi kerja, keamanan kerja, dan status pekerjaan. Jadi ini menurut dua faktor. Kemudian perbandingan teori kebutuhan dan dua faktor, yaitu teori Maslow dan teori Hertzberg. Jadi ini untuk yang hierarki need teori. Yang terakhirnya adalah self-actualization on need. Kemudian kalau untuk yang dua faktor, ini ada prestasi, ada penghargaan, pekerjaan, tanggung jawab, dan kemajuan. Nah, kemudian yang ketiga adalah teori X dan Y dari Douglas McGregor. Jadi menurut teori X, ada 4 asumsi yang dipegang manajer, yaitu ada negatif dan positif. Jadi untuk yang teori X ini, atau teori negatif, karyawan secara inheren tidak menyukai kerja dan bila mana dimungkinkan akan mencoba menghindarinya. Ini yang teori X, yang teori negatif. Kemudian, karena karyawan tidak menyukai kerja, mereka harus dipaksa, diawasi, atau diancam. Dan karyawan akan menghindari tanggung jawab dan mencari pengarahan formal bila dimungkinkan. Kemudian kebanyakan karyawan menaruh keamanan di atas semua faktor lain yang dikaitkan dengan kerja dan akan menunjukkan sedikit saja ambisi. Ini untuk di teori X, yaitu yang. Kemudian menurut teori Y, karyawan dapat memandang kerja sebagai kegiatan alami yang sama dengan istirahat atau bermain. Jadi kalau misalnya teori ini teori positif, jadi karyawannya akan menganggap kerja itu bukan sesuatu beban, tetapi mereka bisa katakan ini sebagai proses bermain menyenangkan. Orang-orang akan melakukan pengarahan dan pengawasan diri jika mereka komit pada sasaran. Kebanyakan orang dapat belajar untuk menerima, bahkan mengusahakan dan bertanggung jawab. Yang keempat, kemampuan untuk mengambil keputusan inovatif menyebarluas ke semua orang dan tidak hanya milik mereka yang berada dalam posisi dalam manajemen. Jadi ini menurut teori X dan Y. Kemudian implikasi dari teori X dan Y ini adalah pertama, tetapkan tujuan dan susun rencana untuk mencapainya.
2. Laksanakan rencana melalui kepemimpinan. Ketiga, kendalikan dan buatlah penilaian atas hasil yang dicapai dengan membandingkannya dengan standar yang telah ditetapkan. Kemudian yang keempat, teori ERG, Clayton-Alderfer. Ini hubungan ERG, dua faktor, dan need. Membagi kepada 3 kelompok kebutuhan manusia. Pertama ada existence, ada relatedness, ada growth atau pertumbuhan. Nah, kalau kita bandingkan dengan teori Maslow dengan segitiga ini, ya, di mana existence itu adalah antara psychological dan safety need dalam teorinya Maslow. Kemudian relatedness itu adalah social need dan esteem need dalam teori Maslow, dan growth ini adalah self-actualization need. Sedangkan menurut ERG ini, di sini ada hierarchy of needs dari teori. Kemudian teori keadilan. Jadi, keadilan ini adalah orang akan termotivasi untuk bekerja bila besar sumbangan atas pekerjaannya sama dengan yang diterima secara kenyataan atas hasil kerjanya. Nah, ini di sini ada rumusnya. Jadi ketika hasil seseorang dibagi keluaran seseorang sama dengan hasil orang lain atau keluaran orang lain, ini dikatakan adil. Tetapi dikatakan tidak adil jika hasil seseorang dibagi keluaran seseorang lebih besar dari hasil orang lain atau keluaran orang lain, atau hasil seseorang itu lebih kecil dari hasil orang lain. Jadi menurut teori keadilan, yang dinamakan tidak adil adalah seperti ini. Ketika hasil seseorang, ya, input seseorang, output seseorang, ini lebih besar dari. Kemudian teori pengharapan dari Viktor Fromm, motivasi yang mengarah pada satu tindakan yang bergantung pada kekuatan pengharapan bahwa tindakan tersebut akan diikuti oleh hasil tertentu dan tergantung pada hasil pencapaian. Jadi ketika dia bekerja kemudian merasa pekerjaannya baik, maka dia menginginkan outputnya itu sesuai yang dikerjakan. Ini kekuatan motivasi itu sendiri adalah sama dengan valensi atau nilai dikalikan ekspektasi. Teori penguatan nomor 7 dari B.F. Skinner, bahwa tingkah laku akan mempengaruhi tindakan di masa yang akan datang. Pertama ada stimulus dulu, kemudian direspon, ada konsolidasi, dan akan menghasilkan respon. Teori motivasi menurut McClellan ini mengklasifikasi kebutuhan manusia ke dalam kebutuhan berprestasi, berkuasa, dan berafiliasi. Sementara teori Porter and Lawler, suatu upaya yang bergantung pada nilai penghargaan yang mereka terima ditambah dengan penghargaan yang dirasakan. Yang ke-10, teori evaluasi kognitif dari McClellan, memotivasi karyawan melalui penghargaan intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik ini sendiri adalah motivasi yang bersumber dari dalam diri karyawan, prestasi, tanggung jawab, dan kompetensi, sementara ekstrinsik adalah motivasi yang bersumber dari luar diri karyawan, upah, fasilitas lain untuk meningkatkan ya. Nah, itu adalah 10 dari teori motivasi. Sekarang kita akan belajar kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah penilaian ke atas suatu pekerjaan, apakah menyenangkan atau tidak menyenangkan untuk dikerjakan. Menurut No et al., job satisfaction as the pleasurable feeling that results from the perception that one's job fulfillment of one's important job. Teori kepuasan kerja yang pertama adalah teori ketidaksesuaian. Menurut Porter, kepuasan akan diperoleh bila selisih antara jumlah sumbangan pekerjaan dengan apa yang diterima karyawan secara kenyataan adalah 0. Itu teori ketidaksesuaian. Menurut teori keadilan, kepuasan atau ketidakpuasan bergantung pada perasaan adil atau tidak. Nah, itu saja yang kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat. Bila ada yang ingin ditanyakan, maka mohon ini kan dalam diskusi kelompok.
Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.